Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyari dari Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya akan meresum tentang materi-materi di PBAK Universitas UIN Malang. Oke, yang pertama dari pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. Semangat cita-cita mengemban tugas dan amanah dengan jiwa Pancasila, kusembahkan dirimu Indonesia, abadilah alma materku, UIN Malang, studi internasional dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui mabna al-jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Rumah modernisasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mitkul, ya program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, dan e-learning. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, itu materi pertama. Materi selanjutnya adalah dari Dr. Haji Ahmad Fatah Yamin, MAG. Isi materinya, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang aktif dan terampil dalam masyarakat. Selanjutnya, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan
non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA, HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Itu untuk hari pertama. Selanjutnya hari kedua tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi. Wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OIMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya tentang SEMA, Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan kegiatan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA U, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melakukan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya tentang UKM. Pertama, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan,
dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya dari UKM LKP2M atau kajian melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih pemiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Keorganisasian LPK2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku, maupun di media sosial. Selanjutnya, UKM UAM-PM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, filosofis, teks UAPM melambangkan independensi. Produk-produknya ada Qpos berupa koran kumpulan isu rasa kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutinnya yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar, peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match, serta sektor industri. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Beberapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau kuasai keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sunni dan Si Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, moderatis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi dalam Islam? Definisi modernisasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara termologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks, serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hafidz dan Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Alasannya, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia.
karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda modernisasi Islam, seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik despotisme, dan hiporaksi. Peran mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesisimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itu saja rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.